Selamat datang di podcast tentang kita, tentang aku, kamu, dan kita semua. Tepuk tangan dulu semuanya. Gokil. PBC punya podcast untuk yang pertama kalinya. Akhirnya terselenggara setelah 2 tahun tim PBC ini berdiri. Nah, sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, saya ada wejangan untuk kalian. Audiens mana suaranya? Oke. Bagus. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku semuanya, dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, lalu kita bertemu sama Deddy Corbuzier. Weh, tepuk tangan dulu semuanya. Oke teman-teman, ini adalah episode pertama dari podcast tentang kita. Kenapa sih kita mengambil nama podcastnya itu tentang kita? Ya karena setiap kali kita membuat video podcast ini, kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan kita. Bukan kita yang ada di PBC, tetapi kita semua yang ada di seluruh muka bumi ini. Mungkin nanti ada berita-berita viral, kita bisa membahasnya. Dan kali ini kita tidak sendirian, saya sendiri tidak sendirian. Di sini kita akan kedatangan seorang tamu yang biasa saja. Dia biasa saja karena sering merepotkan kita anggota PBC. Dia sering tidak datang rapat, malah alasan ada kegiatan lain. Itu sangat benci sekali. Silahkan perkenalan. Oke, halo semuanya, selamat siang. Saya Pras, saya sekarang menjabat sebagai ketua baru dari PBC. Oke, tepuk tangan untuk ketua barunya. Ya, ini dia, namanya adalah Mas Pras Laurentius Aji Prasetyo. Itu A-nya adalah Asu itu. Bukan. Ya, kalau saya sendiri nama saya adalah Andreas Happy, bisa dipanggil Doyok karena teman-teman sering manggil saya itu Doyok ya. Oke. Di sini saya mau memperkenalkan dulu organisasi kita. Yang pertama adalah Peduli Bencana COVID-19 Madiun. Kenapa sih saya mendatangkan orang ini? Orang ini adalah bisa dibilang tetuanya. Bisa dibilang orang yang ikut mendirikan organisasi ini. Jadi saya akan bertanya-tanya. Karena di sini saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya seorang bos saya di sini. Tidak tahu apa-apa soal PBC. Betul. Oke, bagaimana kabarnya Mas Pras? Sangat-sangat formal sekali ini. Kebetulan kurang baik hari ini. Kebetulan kurang baik. Amin. Saya ini repot sebenarnya, ada kegiatan, cuma Anda memanggil. Nah, oke, ini adalah contoh orang-orang sok sibuk ini ya kayak gini. Mas Pras, kenapa sih mendirikan Peduli Bencana COVID-19 Madiun? Kenapa mendirikan Peduli Bencana COVID-19 Madiun? Sudah terlihat dari namanya. Ya. Peduli Bencana COVID. Jadi Anda peduli sama COVID? Betul. Oke. Tentu saja kita mendirikan organisasi ini saat awal pandemi. Jadi karena kita sebagai orang muda kan, kita gabut mau apa kan, di rumah terus, nggak ada kegiatan. Jadi teman saya inisiatif untuk membangun sebuah organisasi, ya ini namanya Peduli Bencana COVID-19. Kemudian dia mengajak saya, kemudian mengajak teman-teman yang lain, yang awalnya hanya berlima anggotanya. Berlima, kemudian kita seiring berjalannya waktu kita cari anggota lagi, dan sekarang menjadi sekitar 20 anggota. Oh, 20 anggota ya, cukup banyak ya anggota PBC ini. Betul. Itu gimana caranya kalian merekrut sebanyak itu? Awalnya hanya cuma 5 orang, tiba-tiba ada tambahan 15 orang. Nah, 15 orangnya itu gimana? Masa ada 15 orang yang gabut di rumah semua? Ya kebetulan begitu memang. Oh, kebetulan memang begitu. Ya, jadi kan kita merekrutnya nih teman-teman kita yang sudah lama pernah bekerja bareng, pernah organisasi bareng. Kita rekrut mereka, dan kebetulan mereka juga gabut juga, nggak ada kegiatan kan selama pandemi gitu. Kita rekrut mereka, dan kita juga udah tahu kinerja mereka, jadi kita langsung klop gitu. Oh, oke. Buat aksi gitu. Oke. Oh, cukup positif ya ternyata pekerjaan kalian ini. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, haus nggak?
Tentu saja haus tuh. Tentu saja haus. Saya sendiri juga haus. Kita butuh kopi-kopi yang ada di sini. Kita butuh. Nelly. Pesan kopi 2 dong. Oke, nanti akan ada pelayan kesini datang untuk. Siapa tadi namanya? Nelly. Oh, Nelly. Orangnya badannya wewek. Tidak lah ya, nanti orangnya jangan dilihatkan mukanya. Takutnya nanti penonton-penonton di rumah malah beringas. Datang ke sini malah. Iya, malah datang ke sini untuk mengunjungi Nelly. Posko PBC mana gitu malah. Kenapa ke posko PBC? Mau cari Nelly? Aduh, bahaya itu nanti. Jadi kita sembunyikan nanti dia. Nanti kita sembunyikan. Jangan sampai kelihatan dia. Oke. Sekarang saya mau tanya-tanya lagi. Di luar kegiatan PBC itu Mas Pras kegiatannya apa sih? Di luar kegiatan PBC. Kebetulan sekarang saya sudah kuliah. Jadi selain saya di sini, kesibukan saya adalah kuliah. Kemudian juga ikut organisasi di luar PBC, di organisasi kampus, kemudian juga di gereja. Saya ikut di Komsos dan Misdinar. Di RT saya nggak ikut apa-apa. RT nggak ikut apa-apa. Oh RT. RT berarti Anda itu tipe orang yang aktif di sekolahan, tetapi di lingkungan rumah itu introvert. Ya betul sekali. Nggak punya teman saya di rumah. Nggak punya teman. Enak kayak pitek anding rumahmu kalau. Babayu. Babayu adalah teman Anda, pacar di kayak rumahmu kayak apa Pras? Akeh spesies. Loh, emangnya spesies langka deh. Enek kayak. Nah, Mas Pras, tim peduli bencana COVID-19 Madiun itu sudah bertahan berapa lama? Untuk organisasi Sejak berdirinya dulu aja deh, tanggal berapa itu? Waduh, berapa ya? Oh, berdirinya kita tanggal 5 Mei. Oh. 5 Mei tahun 2020. Tahun 2020. Oke. 2020 kita berdiri. Berarti kalau 2020 sekarang sudah 2 tahun kita berdiri. Wah, lama juga ya. Mentalnya kuat semua ya itu. Iya. Kuat semua ternyata, sangat-sangat kuat. Selama 2 tahun itu tim PBC sudah aksi apa aja itu? Kalau untuk aksinya sendiri kita sudah aksi bagi sembako. Di awal itu kita bagi sembako di 3 kecamatan. Kemudian kita kok sidik? Ya karena Madiun kecamatannya 3. Madiun, kotanya. Kota. Oh, kota. Kita baru kota dulu. Saya di Eram telung tok. Kan. Itu kita awal itu dulu, kita di kota dulu, 3 kecamatan. Kemudian berikutnya kita mulai merambat ke kabupaten. Ada beberapa wilayah di kabupaten kita jamaah untuk kita bagikan sembako. Kemudian juga ada kita bagi nasi juga, itu di daerah Caruban. Oh, Caruban sana kabupaten Ya. berarti. Kita bagi nasi di sana. Setelah itu juga kita paling jauh kita pernah ke Malang. Oh, sak durung kowe iso cedak gak to? Suaramu ki cilik. Masa sampean cilik? Cilik kowe iki. Cek. Lanjut. Masuk loh. Masuk lanjut sik iki nek ngomong Malang kayaknya piye. Oke. Itu kemudian kita ke Malang juga, kita membantu teman-teman kita yang ada di Malang karena itu terdampak banjir. Yang waktu itu kapan ada banjir kan itu? Banjir yang Malang itu. Ya ada. Ada, tahu Pak aku. Tahu ada banjir di Malang. Ya, itu kita bantu di sana dengan teman-teman dari PK. PK apa? Pemuda Katolik. Oh, Pemuda Katolik. Ada jadi macam-macam. Pemuda Katolik, siap. Aku Pemuda cinta Katolik. Pemuda Katolik. Pemuda Katolik Indonesia. Oke. PK berarti sama-sama relawannya yaitu Pemuda Katolik dan juga PBC collab. Terus apa? Apalagi ya? Enggak, dari yang aksi pertama itu kan kalian bagi-bagi sembako di 3 kecamatannya itu. Cara membagikannya itu bagaimana? Apakah orang-orang datang ke posko seperti minta BLT atau kalian yang langsung datang ke rumahnya? Untuk bagi sembakonya kita datang ke rumah dari masing-masing yang sudah kita survei. Jadi kita survei dulu. Oh, ini rumah-rumah yang kiranya kita layak untuk mendapatkan bantuan. Dan kita berikan secara langsung juga ke orangnya. Oh, door to door. Ya, jadi kita nggak ada perantara kayak kita ke RT dan mereka berikan, enggak. Kita langsung ke sasaran kita, ke rumah-rumah itu. Seperti itu. Nah, lalu kan kalian kan membagi-bagikan dan juga kalian itu pasti butuh dana. Betul. Dananya itu kalian dari mana? Apakah kalian punya backingan partai? Tidak dong. Oh, tidak ada. Tolong. Ini organisasinya terdiri
sendiri, independen atau ada sangkut pautnya sama pemerintah, partai atau yang lain? Karang Taruna. Sejauh ini kita masih OSIS. independen. Kita independen. Independen. Enggak pakai OSIS kita. Apa itu OSIS? Sing delok wong OSIS iki kok. Kita cinta OSIS. OSIS. Terus sampah tapi. OSIS sangat luar OSIS biasa. terbaik OSIS. OSIS mana, Kak? Oh, saya enggak anggota OSIS kok saya. Oh, gitu. Saya MPK. Apa itu? Aku mau ngelucu aku, gak lucu mau timbangan. Lanjut dana lalu survei. Kita penggalangan dananya kita lewat ini media sosial. Jadi kita dari teman-teman anggota, mereka share tentang aksi kita. Kemudian juga kita pernah mengajukan dana proposal ke salah satu gereja di Keuskupan Surabaya. Itu juga pernah kita seperti itu. Oh, berarti kalian itu dananya bukan hanya dari donatur asing, tetapi kalian juga menjalin kerjasama dengan Keuskupan Surabaya dengan cara membuat proposal. Betul. Nah, kalau dari donatur asing itu, kok bisa mereka sepercaya itu dengan kalian? Kalian kan mereka kan memberi sumbangan, dan dengan aksi kalian itu kok bisa mereka langsung percaya, weh tak kayak duit. Nah, itu kalian memberikan kepercayaan kepada mereka itu bagaimana? Tentu saja kan kita dalam memberikan pamflet itu, kita kan juga memberikan keterangan bahwa ini memang benar-benar untuk kita tujukan pada yang membutuhkan. Dan juga kita kan juga ada kontak person. Jadi kalau mereka masih ragu dengan kita, kan mereka bisa mereka bertanya-tanya kepada kita melalui kontak person itu. Oh, alah seperti itu. Lalu setelah aksi itu kalian buat LPJ gak itu? Tentu saja kita buat. Setiap kali kita aksi kita ada laporan pertanggungjawaban. Kan kita juga ada pembina juga di sini. Oh iya. Nah, kita bikin laporan pertanggungjawaban, kita serahkan kepada pembina. Jadi kan kita di akun media sosial kita di Instagram, kita juga terbuka pada follower kita, pada teman-teman kita bahwa segini yang kita dapatkan. Segini yang kita salurkan kepada mereka. Jadi jumlahnya itu sama. Oke. Jadi kita nggak ada kayak kita ngambil persenan atau gimana, itu kita nggak ada. Jadi kita pure dari teman-teman, kita berikan semua kepada yang membutuhkan. Tenan, gak gaji? Tidak ada sama sekali. Tenane. Allah ning ngarep kamera pe ngomong ngene. Cok Mas berapa Bi? Tenanan nih. Tenan. Oke, sebelum itu Nelly. Wah. Kopinya datang Nelly. Cantik kan? Wah, paten. Cantik paten kali. Ini aku Pak ngomong ngono. Dulu iya lho. Kok Siti? Kenapa sakmono, Cuk? Silakan diminum Mas Pras. Masih panas. Oke. Kita lanjut ngobrol lagi aja. Tadi kan udah ada berapa aksi? Sembako. Habis itu bagi-bagi nasi. Terus apa nih? Tuh yang kita ke Malang. Malang Telu kita tak? yang besar 3 itu. Yang besar 3 itu. Yang kecil? Yang kecil Piye kita kok iso nek sing gede kecilik ngono lho piye? Lo kan event. Kok bukan event ya, kayak ada momen. Bukan event. Oh, ada momen bencana. Ya. Oh, berarti kalian itu seneng ya kalau ada bencana gitu? Bukan gitu. Maksudnya kan kita senang membantu. Oh, senang membantu. Bukan Oke. senang wah ada bencana. Alhamdulillah itu enggak. Bukan seperti itu. Jadi kalau ada desa-desa yang ingin mendapatkan bantuan dari tim BPC, silahkan kalian dapat bencana terlebih dahulu. Enggak gitu. Yang kecil itu kita event-event kecil itu kayak waktu ini puasa. Waktu puasa kita Puasa juga. Yang beragama muslim juga puasa. Beragama muslim puasa. Gitu. Waktu puasa kita jualan takjil. Ya. Nah, kita jualan, kemudian hasil dari jualan itu kita kumpulkan dan kita bagikan takjil kepada yang membutuhkan. Berarti hasil dari jualan takjil itu langsung dipakai bagi-bagi juga. Ya. Berarti tema kalian ini emang bagi-bagi ya? Kita bagi-bagi. Oke. Apapun kita bagi-bagi dosa gitu juga ada. Tentu saja tidak. Oh, tentu saja tidak. Oke. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Pras di belakang kamera itu ternyata mereka sudah Kapan? Gimik. Oh, gimik. Gimik. Tadi mereka itu sudah ganti nama dari Peduli Bencana COVID-19 Madiun menjadi Pencak Bima Cakra. Bukan. Bukan. Anda jangan ngawur. Apa namanya? Kita ganti nama jadi
Belum, Pandega Bima Cakra. Pandega Bima Cakra. Itu kenapa kalian ganti nama? Kok kalian labil? Ya bukan Nggak labil. konsisten. Bukan gitu dong. Kan katakan tema awal kan peduli bencana Covid. Ya, sekarang kan Covidnya sudah mereda. Sudah tidak ada lagi yang kena Covid kan. Tapi kita masih ingin terus berbagi dengan teman-teman. Oke. Nah, makanya kita ganti nama biar nggak salah artian kan. Kalau kita bagi dari mana Kak? Dari PBC apa? Peduli bencana Covid. Loh, kan sudah ada Covid. Ya. Untuk biar tidak menghindari itu kita ganti nama jadi Pandega Bima Cakra. Jadi bentuknya ini kayak ormas ya ini? Bukan. Loh, iya organisasi masyarakat yang tidak terikat sama Kita pemerintah organisasi sama sekali. pemuda. Oh, organisasi pemuda. Kita pemuda. Kita bukan Oke. masyarakat. Masyarakat dong. Oh, iya. Kita masyarakat semua ini. Iya. Coret ke Indonesia kapok kok. Oke, berarti alasan ganti nama itu tadi karena Covid sudah mulai menurun. Ya, tapi kita tetap mau berbagi. Apakah hanya berbagi saja nanti kegiatan kedepannya? Kan sudah 2 tahun. Apakah tetap seperti saat kalian menjadi peduli bencana? Kalian ya bagi-bagi nasi, bagi-bagi sembako. Nah, di Pandega Bima Cakra sendiri ini apakah akan ada aksi terbaru? Di Pandega Bima Cakra ini tentu saja kita punya aksi terbaru. Salah satunya adalah ini, podcast. Ini salah satu program kita. Oh, salah satu program kalian ya? Ya, Kalian. program kita. Kalian ini. Ya, kita. Ya. Kita podcast juga ada. Lanjut Mas Pras. Oke, tadi kan kita sudah ada podcast ini. Ya. Kemudian ada juga kita ke kunjungan ke Soan soan ke organisasi lain. Oke. Dan juga nanti kita ada satu program besar dari PBC, yaitu kita akan membantu orang yang membutuhkan, tapi dalam bentuknya kita membantunya satu rumah. Jadi apa yang mereka butuhkan di rumah itu kita akan bantu. Seperti bedah rumah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, itu malah membutuhkan dana yang lebih banyak ya itu. Ya, maka dari itu kita mulai dari sekarang ini kita menyiapkan untuk realisasi dari program itu. Realisasi. Oh, realisasi. Aneh banget. Oke, tadi kan namanya Pandega Bima Cakra. Ya, Artinya sendiri itu apa? Pandega Bima Cakra. Pandega Pandega itu adalah tonggak, tonggak. tiang utama, tonggak. Jadi kita berdiri kokoh seperti tonggak. Kemudian Bima itu adalah seorang pemimpin. Kan tahu kan? Bima Tahu. Satria Garuda. Ya, apa kepala sekolah SMP? Bukan. Bima kan sosok tokoh pewayangan, kan punya jiwa pemimpin yang gagah. Berarti orang PBC gagah-gagah. Kebetulan yang ini tidak. Aku gak PBC, hanya host loh saya. Saya hanya host di sini. Anda nggak tertarik untuk ikut kami? Ya nanti dipikir dulu lah ya. Oke. Jadi Sepertinya kalau tidak. dia masuk berarti kita ganti nama, bukan Bima karena orangnya cungkring. Tapi raga saya kuat ini bro, kuat ini. Oke. Lanjut, tadi Pandega, tonggak, Bima tongkat pramuka, bukan tonggak tok ya. tonggak. Beda Seperti itu. pondasi rumah berarti. Ya, betul. Bima, orang kuat, Pemimpin yang kuat. pemimpin yang pemberani. kuat, pemberani. Oke, Kemudian- Cakra, Rasengan. Rasengan Naruto. Oke. Cakra kan sebuah energi. Oh, cakra itu energi dari dalam diri manusia. Tak kira wong semaga. Siapa itu? Gak Bukan anak Bunda. Gak sih. Bona. Apa itu? Bona sekolah terbaik. Bona sekolah terbaik. SMA kita semua. Mantap. Tetap terbaik Bona itu. Bona Ventura. Oke, berarti kalian itu ganti dari peduli bencana COVID-19 Madiun ke Ya. Pandega Bima Cakra, gunanya adalah untuk menghindari stigma. Kalau ini kan udah nggak COVID lagi, kenapa kalian masih ada seperti itu ya? Betul. Oke, ternyata cukup mantap. Itu bukan kalian tidak konsisten. Bukan. Tapi setiap manusia pasti kan tetap berubah-berubah setiap Ya, tahunnya. ada perubahan jadi lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Kan kita di sini visi misinya kita kan biar kita mencakup lebih luas lagi, nggak hanya kita di di seputar Covid. Kita mau meluas lagi, kita mau terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, ini kan dulu saat masih PBC COVID, ketuanya kan saya dengar-dengar itu Mbah Prama, Pak Prama itu. Ya betul. Nah, kok bisa ganti Anda? Kenapa Anda melengsarkan? Ya itu ambisi saya. Oh, itu ambisi. Bukan. Ambisinya. Kan jadi kenapa kok ganti pemimpin juga? Dia katanya mau Rekreasi. Reinkarnasi. Bukan, mau reorganisasi. Dan Oh. dia biar ada wajah-wajah baru gitu. Jadi sekarang ketuanya saya, kemudian dia naik jadi pembina. Oh, jadi pembina orang tua itu. Ya, karena orang tua harus membina. Oke, bagus. Jadi ini organisasinya
pure anak muda. Ya. Dan apakah sudah terpikir untuk terjun lebih lanjut mungkin ke lintas pemerintahan, kalian menggait pemerintah agar nama kalian itu lebih dikenal orang banyak? Tentu saja kita akan ada seperti itu. Tapi belum tahu kapan. Belum tahu Ya, kapan. jadi kita masih akan menata dari dalam dulu, internet dulu. Kita tata lagi ulang supaya lebih terstruktur lagi. Baru kita nanti kalau sudah siap kita akan mendaftar ke pemerintah atau apalah itu ya. Yang intinya kita melegalkan kita. Itu. Ya, tapi ya hati-hati juga ya kalau kalian terjun ke dilegalkan ke pemerintah, nanti kan kalian pasti dapat uang hibah pastinya, dan uang hibah itu nggak sedikit. Betul. Takutnya kalian malah mengingkari janji kalian sendiri di awal. Kalian ingin tetap menjadi organisasi yang pure berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Jadi terus dibantu pemerintah dapat uang, kalian malah foya-foya bentuk partai nanti malah. Bahaya. Partai PBC. Partai PBC ning Madiun nenek. Enggak dong, kita enggak akan seperti itu. Jadi kita akan tetap konsisten dengan apa yang sudah kita dirikan. Di depan bisa lihat visi misi dari PBC. Oh ya, ada visi misinya juga. Yakin gak bakal dijalani wi ya. Oh, sobek habis ini. Lanjut Mas Prama, Mas Pras. Beban gak jadi ketua? Tentu saja beban. Beban jujur ya, sekali beban, ketua ini. beban. Merepotkan. Betul sekali merepotkan. Tapi ya karena ini amanah dari sesepuh kita. Oke. Dia sudah memberikan mandat pada saya, ya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan apa yang sudah diberikan, dan tentu saja dibantu oleh wakil saya Fatur. Oh, Mas Fatur Ya. yang ganteng putih itu kan orangnya. Betul. Oh ya, emang Mas Fatur itu kelihatannya kerjanya sangat-sangat bagus itu Mas Ya Fatur. maka dari itu karena saya selain ini juga mungkin ada kegiatan lain. Jadi mungkin dia akan naik jadi ketua. Tapi kabarnya Mas Fatur itu 2 hari lagi mau keluar dari PBC. Kebetulan Ya. kita ada aturan kalau mau keluar kita harus bayar 1,5 juta. Oh, pemerasan. Ya betul. Pemerasan ternyata. Supaya Oke. tidak ada yang keluar dari organisasi ini gitu. Oke, Mas Fatur ditunggu kerjanya. Ya. Saya tahu Anda ganteng, jadi kerjanya pasti bagus. Pasti lebih baik dari saya. Ya pasti itu. Betul. Oke, Mas Pras, sekarang kita ada Q&A dari Q&A. teman-teman Apa itu? followers. Hah? Q&A itu apa? Aduh, sorry. Question, piye bahasa Inggrisnya? And answer. Question ini piye Nat? Pertanyaan. Question and answer. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa. Boleh saya minum? Gak oleh. Goblok. Ada pertanyaan nih dari teman-teman followers di PBC-nya apa? Panas tuh. Yang pertama, yang pertama itu ada pertanyaan dari, tidak akan saya sebut namanya, dari orang bijak. Bagaimana cara kita untuk dapat selalu mengeksplor kemampuan diri sendiri? Karena tema kita tadi kan, saya nggak bilang ya temanya. Belum. Temanya adalah pemuda jadi babu atau bermutu. Ya. Itu. Bisa lagi pertanyaannya? Pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk dapat selalu mengeksplor kemampuan diri sendiri? Bagaimana cara kita mengeksplor diri sendiri? Tentu saja kita harus berani terbuka pada diri sendiri dulu. Bukan seperti itu. Maksudnya kita harus tahu dulu, oh aku punya kemampuan seperti ini. Apa yang aku miliki, yaitu yang kita kembangkan. Bukan apa yang orang lain miliki kita kembangkan. Oh, seperti itu. Begitu jawaban dari Mas Pras. Mantap. Bisa diikuti itu. Bagiku gak Kuotas hari ini. Kuotas hari ini. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Apa kesan-kesannya kakak-kakak? Kisah jenis kakak-kakak semua sih, tapi kowe tok wae ya. Apa kesannya kakak-kakak selama ada di PBC? Kesannya bagaimana? Mungkin sukanya, dukanya. Banyak dukanya pasti. Apa dukanya? Dukanya itu karena ketua yang dulu itu sangat random sekali. Oh. Jadi hari ini kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada kegiatan. Jadi itu merepotkan. Jadi kita harus Mikirnya ya, Dek. mikirkan lagi, terus mikir lagi, kita harus ngatur jadwal lagi. Sukanya pasti kan dapat pengalaman baru dari apa yang kita lakukan. Pasti akan kan kita kan kalau suatu aksi ketuanya pasti akan ketua pelaksana kan gantian. Jadi pasti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Mungkin seperti ini bagaimana, anggotanya seperti apa gitu. Oke, lalu sukanya? Itu sukanya. Gak kerungu aku guys soalnya. Bodoh. Oke, jadi begitu teman-teman. Lalu kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana ya? Zenwe nyapa takok, iki kameramen lo ya. Loh, kameramen dibayar. Kameramen takok. Apa sih kendala yang dialami sama PBC untuk saat ini?
Kendala saat ini. Kendalanya Males. betul. Oh. Sopo wi? Selalu on time, Pak. Wow, kita on time sekali. Selalu on time. Kita nggak pernah telat kalau melakukan suatu kegiatan itu pasti on Ini time. sudah jam 1 kita tadi mulai take. Iya, kita jam 1 padahal kita janjinya di Jam 8. iya. Bukan dong. Apa sih? Lupa saya. Kendala yang dialami saat ini. Kendalanya tentunya kan waktu awal dari kita membentuk kan teman-teman semua kan di rumah aja, di rumah gabut gitu kegiatan. Dan pastinya banyak waktu longgar untuk datang ke posko. Dan sekarang kan sudah mulai normal lagi, sudah mulai ada yang kuliah, ada yang sudah mulai kerja. Jadi kendalanya adalah teman-teman ini jarang ada waktu untuk di posko gitu. Oh, seperti itu. Tapi komunikasi kita tetap berjalan. Jadi kita nggak lepas komunikasi dari teman-teman. Kita tetap jalan komunikasi, tapi ya itu mungkin untuk datang ke posko, untuk diskusi atau untuk hanya sekedar kumpul itu sangat jadi momen yang langka sekarang. Sering ya itu. Dulu pas masa-masa Covid kalian sering kumpul di Iya, posko. sering sekali, kita hampir setiap hari malah kita ke sini. Orang tua enggak Covid orang di rumah kita malah kumpul. Tapi tetap protokol. Pasti kita Protokolnya protokol tetap, kesehatan. protokolnya tetap. Nah, itu kalian pas kumpul-kumpul kayak gitu, orang tua kalian apa enggak ngamuk? Awal-awal pasti iya. Awal kita nyapa toh covid tok malah metu gitu. Tapi kita mencoba menjelaskan pada mereka, ini loh kita tuh mau membantu. Oh. Kita mau membantu orang-orang yang terdampak dari covid. Bantu orang Covid. Bukan Oh. orang yang kesusahan terdampak. Oh. Terdampak dari segi ekonomi atau segi yang lain, segitiga mungkin. Ya, bermuda. Lalu Ya. sadar ya orang tuanya itu. Sadar kan ya Puji sudah. Tuhan, alhamdulillah. Nah, ini ada yang tanya lagi. Waduh, gak jelas ya takutnya. Kak admin mau tanya, Kak, bagaimana jika pemuda yang harusnya bermutu tapi malah wes takoke ngono tok, sumpah iki lho. MENJ ta wong iki. Kene lanjutane. Kak, admin mau tanya, Kak, bagaimana jika pemuda yang harusnya bermutu menjadi yang apa ini? Gak tahu Maksudnya apa ini MENJ, gak ada terusannya. Mejen mungkin, mejen. Mungkin malah menjadi Ultraman. Waduh, terus ini gimana saya jawabnya? Ya, mungkin untuk orang yang bertanya ini Anda cobalah berkaca terlebih dahulu. Anteknya udah bener apa belum gitu sebelum Anda bertanya. Ini pasti saya yakin seharusnya ini bermutu. Ya udah, pertanyaannya bagaimana jadi pemuda yang bermutu gitu aja. Jadi pemuda yang bermutu, lakukan apa yang kalian bisa selagi kalian bisa. Anjay. Anjay. Ada yang apa? Bakul pentol. Mandek aku sumpah. Aduh. Mboten Pak, syuting. Oke. Bakul pentole mandek. Oke, pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir. Min, kalau mau gabung PBC gimana sih caranya? Ayo, gimana Mas? Kalau mau gabung PBC, langsung aja chat di DM peduli apa? Gini jenenge apa? Pandega. Oh iya, Pandega Bima Cakra Madiun. Langsung aja DM di sana, nanti akan diproses sama admin gitu. Oke, mantap. Oke, yang terakhir pesan untuk para orang muda yang ada di rumah agar mereka tetap bisa survive dengan kehidupannya. Gimana? Pemuda Indonesia. Wah, Pemudi juga. pemudi Indonesia. Tetap semangat, jangan menyerah, hidup sehat. Oke, mungkin itu saja episode yang pertama dari kita. Nantikan episode selanjutnya dari podcast tentang kita, tentang aku, kamu, dan kita semua. Terima kasih Mas Pras, terima kasih. Oh iya. Saliman sih. Dadah. Oke, dadah. Gila nih, Cok.